12 September 2021. Yesaya 10 sampai 11, 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21, Mazmur 63, Amsal 25 ayat 11 sampai 20. Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah setiap orang yang bersumpah demi Dia, dan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Yesaya 10 sampai 11. Celakalah mereka yang menemukan ketetapan-ketetapan yang tidak. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kezaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta pertolongan, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu melakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh sekalipun. Semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Tentang celaka yang akan menimpa Asyur. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku ini raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab
Sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa yang telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun akan menggerakkan sayapnya mengangakan paruh atau yang menciap-ciap. Adakah kapak bermegah diri? Adakah kapak bermegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang-orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkatnya mengangkat orang-orang yang bukan kayu. Demikianlah itu Tuhan semesta alam yang membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan merumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahnya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga orang menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati, dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Sisa Israel diselamatkan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang Maha Kuasa Perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila engkau memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab seperti waktu lagi amarahku atasmu dan akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayuhkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka di atas tekukmu akan lenyap. Orang Asyur maju berperang. Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Mirkon, dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, Geba, tempat permalaman kita. Penduduk Rama gemetar, penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritmu, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisya. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh. Penduduk Gabim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Not, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, putri Yerusalem. Lihat Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan dan menakutkan yang tinggi-tinggi tubuhnya akan ditebang, dan menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar limbah akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Raja damai akan datang. Pasal 11.
Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang bertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Senear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpun orang-orang Yerusalem dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak di keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi, tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengancungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. 2 Korintus 12 ayat 11-21. Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lain untuk anak-anaknya. Karena itu
Aku sudah mengorbankan milikku, bahkan pengorbanan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku seperti yang kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahmu akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau, berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, pencabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amsal 25 ayat 11-20. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. The Owner of Life, Yesaya 10 ayat 15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Dalam beberapa cerita kartun, seringkali kita melihat benda-benda atau binatang berbicara yang tidak kita temui pada kehidupan nyata, dan hal itu tampak begitu menarik. Bahkan kemudian diceritakan bahwa benda-benda itu bisa menjadi lebih pintar dan mampu menyelamatkan orang yang memilikinya. Namun sayangnya itu semua hanyalah sebuah cerita. Di kehidupan sebenarnya benda-benda itu hanya berguna pada saat pemilik menggunakannya. Mereka tidak bisa menggerakkan sendiri, tetapi menurut kemana tangannya pemilik membawanya. Pemilik tahu bagaimana menggunakan alat itu dengan benar dan maksimal.
Kita adalah milik Tuhan. Tuhan jauh lebih besar daripada segala apa yang kita punya. Sebab sesuatu yang ada pada kita sebenarnya bukan murni milik kita atau kita dapatkan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memutuskan untuk memakai kita dalam pekerjaan atau pelayanan. Tetaplah meminta Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus kita lakukan, sebab Tuhan adalah pemilik yang sangat mengenal kita dan bisa menggunakan kita di tempat dan fungsi yang maksimal sesuai rencananya. Serahkanlah hidup ini kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan, sebab di tangannya hidup kita menjadi berarti. Bila kita mengikuti apa yang diarahkannya, maka kita menjadi alat yang sangat berguna bagi kerajaan Allah. Jangan melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, dan jangan kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup. Jangan melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, dan jangan kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Jangan melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, dan jangan tidak melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ini sepertinya jangan lakukan yang Tuhan tidak kehendaki. Itu saja. Bahasanya ribet sekali. Demikianlah sabda Tuhan, berkah dalam